Di sini saya mau menunjukkan isomer menurut gugus fungsinya yang kita sebut isomer fungsi. Kalau kita perhatikan rumus senyawa karbon ini, di mana yang hitam adalah unsur karbon, yang merah unsur oksigen, dan yang putih yang kecil-kecil unsur hidrogen. Karbon tangannya selalu 4, sedangkan hidrogen tangannya 1, oksigen tangannya 2. Kalau kita perhatikan oksigen yang mengikat H itu nanti dalam penulisan kita tulis OH. Itulah yang menyatakan alkohol atau alkanol, di mana O terikat pada C yang pertama, maka kita sebut ini 1-butanol. Kenapa butanol? Karena C-nya ada 4, dari butana menjadi butanol. Seandainya O ini kita pindah kemari, itu menjadi 2-butanol. Bagaimana terjadinya isomer fungsi di antara senyawa ini? Nanti hidrogen ini akan diganti oleh alkil. Yang paling sederhana adalah metil. Misalnya ini kita cabut, sekarang posisi dari hidrogen ini diganti oleh misalnya ini, karbon ini. Kita cabut karbonnya seperti ini. Maka posisi atau tempat dari karbon tadi diganti oleh hidrogen ini. Kita ganti kemari. Sedangkan tadi tempat hidrogen yang di sini diganti oleh karbon. Sehingga yang tadinya bahwa di sini hidrogen sekarang menjadi karbon. Karbon membawa 3 hidrogen. Kita sebut ini metil. Yang tinggal di sini ada 3 lagi karbon. Namanya propil. Jadi namanya ini adalah di sini metil, di sini propil. Tetapi penamaannya satu memakai alkoksi, kemudian satu memakai alkana. Siapa yang memakai alkoksi? Yang C-nya lebih sedikit. Inilah C yang paling sedikit, 1. Sedangkan di sini ada 3. Jadi nama alkoksi alkananya ini menjadi metoksi. Di sini propana karena 3. Jadi nama isomernya ini adalah metoksi propana. Nah, ini dia. Kemudian kalau kita mau memakai penamaan eter, berarti ada 2 alkil. Eter itu ORR atau ROR. Nah, alkil tadi di sini 1 C-nya berarti metil. Sedangkan alkil di sini 3 C-nya propil. Dalam penamaan itu dimulai abjadnya M baru P, propil. Jadi metil, propil, eter. Nah,
Jadi dalam alkohol tadi namanya butanol. Butanol itu berisomer fungsi dengan metoksi propana atau metil propil ether. Pada senyawa karbon berikut akan kita lihat isomer fungsi antara alkanal, ini alkanal dengan alkanon. Ini sama-sama mempunyai karbon sebanyak 4. Karbonnya sebanyak 4. Kemudian oksigennya sama-sama 1. Hidrogennya kita hitung. Di karbon ini ada 3 hidrogen. Di karbon ini ada 2 hidrogen. Berarti sudah 5. Di karbon ini ada 3 hidrogen. Berarti semua 8. Berarti rumusnya C4H8U atau rumus umumnya CnH2nU. Sama dengan ini. Di sini ada 3, ini ada 3, ini 2, 5, sini ada 2, 7 tambah 1, 8. Jadi rumus molekul kedua senyawa ini sama, yaitu C4H8U. Tetapi gugus fungsinya berbeda. Kalau kita perhatikan ini sekarang COH. COH itu gugus fungsinya dari alkanal. Jika yang ini COR alkil. Jadi kalau kita lihat nih, ini H yang ini diganti oleh C yang ini, sehingga COH dalam alkanal menjadi COR dalam alkanon. Penamaan namanya ini adalah karena ini C-nya 4, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 dari butana menjadi butanal. Yang ini Pak juga dari butana menjadi butanon. Jadi antara butanal dengan butanon berisomer fungsi. Isomer fungsi berikutnya adalah antara asam alkanoat dan alkil alkanoat. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, gugus fungsi dari ini COOH. Gugus fungsi dari yang kedua ini COOR. Ini COOR. Jadi posisi H ini diganti oleh R. Alkil, ini metil. Pada asam alkanoat, H ini kita sebutkan dengan asam. Baru kita hitung jumlah dari C ini. Ada 4. Berarti asam butanoat.
1 2 3 4. Asam butanoat. Sekarang posisi H tadi diganti oleh alkil. Ini alkil. Berarti metil. Jadi asam tadi diganti oleh metil. Nah, metil. Tapi di sini karbonnya tinggal 3. Ya, tinggal 3. Berarti metil. Ini metil propanoat. Alkil alkanoat berarti metil propanoat. Jadi antara asam butanoat, ini asam butanoat berisomer fungsi dengan metil propanoat. Nah, jadi sekarang membedakannya O yang ini ya, yang terikat kepada karbon yang mengikat O rangka 2 ini mempunyai alkil. Ini metil. Tetapi kalau ini ya, kalau kita perhatikan ini sama ini posisinya ini. Bedanya adalah O, ikatan O di sini dengan C, di sini dengan H. Yang dengan H disebut asam alkanoat, dengan C disebut alkil alkanoat.